Hai Insertizen, gimana kabarnya nih hari ini? Baik ya, mudah-mudahan seperti kita hari ini juga luar biasa keadaannya sehat. Dalam program Teruncap paling kalau bukan? Bilik Bujang Uncap! Warna-warni ya. Ini ada Bapak Neon. Lihat dulu. Waktunya berubah, Ranger biru. Ayo abu-abu. Mana ada? Dalamannya. Bukan. Hijau dong. Kan Ranger apa dong? Kuning. Ini orange. Sama bimbel itu kalau kena air ngambang. Oh ya Allah, beda. Lalat. Oke, yang pastinya sekarang kita ingin menyapa dulu Insertizen di rumah yang pastinya selama 30 menit ke depan atau 1 jam ke depan kita juga nggak tahu semuanya aja. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kita akan menghibur Insertizen di rumah dengan kerecehan kita hari ini tentunya bersama kita berempat dan di sini bersama gua cowok paling ganteng Ranger biru yaitu Ruli Abi. Dan gue cowok paling tomboy sejagat raya adalah Bimbai Maringga. Dan gua coba paling imut Rana Ryan. Dan gue yang paling nggak banyak cetak dibandingin mereka bertiga. Ridho. Bahasa apa ya, Wak? Itu daerah gue loh. Oh, bahasa daerah. Gua Apriando, cowok Neon. Oke, yang pastinya untuk kali ini kita punya tema yang pastinya mungkin ini cukup bisa dibilang fenomenal. Fenomenal kan, ya. bener. Dan sempat viral juga, sempat jadi perbincangan gitu dengan. Coba sebutin temanya apa? Menguak pacar settingan di kalangan selebriti. Di kalangan kita dong. Kita. Dulu, Bapak selebriti. Jadi kan selebriti ada yang terkenal, ada yang sangat terkenal, ada yang kurang terkenal. Mungkin Bapak mungkin termasuk Kita kategori selebriti baru kurang terkenal. Nanti ada award baru ya. Baru kurang terkenal. Iya benar. Makanya settingan. Nah, makanya ini banyak banget selebriti baru yang mereka tuh pengen terkenal yaitu dengan settingan makanya. Tapi ternyata digadang-gadang ya. Nyala. Ini katanya itu merupakan suatu bisnis tersendiri loh kalau di Terbaru kalangan ya. selebriti. Coba menurut lu settingan ini bisnis baru apa bukan? Kalau setting ini sebenarnya udah lama banget. Cuman terkuaknya baru-baru ini ya. Pasti di luar negeri nggak cuma di Indonesia aja tapi di seluruh dunia pun pasti banyak yang namanya artis-artis settingan. Kalau enggak, mereka nggak akan naik beritanya, ya kan? Iya, pintar. Gara-gara gue udah seronan, Wak. Soalnya mungkin emang fenomena ini sebenarnya udah terjadi sejak lama ya. Cuman kan iya maksudnya baru-baru ini beberapa artis kita itu ternyata ada yang belak-belakan ngomongin kalau memang mereka itu settingan. Mengakui langsung ya. Iya. Bener. Dan ini juga banyak banget selebriti yang memang sudah mulai belak-belakan mengakui masalah Hello. mereka tuh. Enggak, sorry gue setting sama siapa? Coming soon. Udah. Daripada ribut kita lihat tuh artikel nih. Ada pengakuan dari artis Chris Hatta kalau mereka dia melakukan settingan. Ini dia. Layar Ajaib. Tuh. Chris Hatta bongkar tari pacar settingan artis paling mahal ratusan juta. Ratusan juta. Itu untuk kalangan di Indonesia doang ya. Settingan ratusan juta. Padahal nongol di TV bayarnya cuma 1 juta 2 juta. Ya kan tapi dia biasa kalau settingan itu kan berkala biasanya sih. Tapi sebentar ya, kalau misalkan dia mau settingan otomatis dia harus ada modal dulu dong. Selain modal duit, dia juga biasanya dia diawali dari kayak selegram. Bisa nggak sih kayak gitu? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau Atau dia punya lagu yang nggak seberapa, terus Buat settingan, ingin naik. Bo, ngomong-ngomong kita nih 4 cowok rumpi kali ya. ya kita di sini kita Kayak rumpi banget gitu. cuma di Bilik Bujang lah banyak cowok-cowok yang suka ngerumpi kan. Fakta loh. Dia dibayar. Tapi ini luar biasa banget loh. Seseorang yang berani membuat settingan dengan budget yang fantastis ya. gitu maksudnya. Ini kan Chris Hatta mengeluarkan statement bahwa ada beberapa selebriti yang settingan gitu sehingga ngeluarin uang ratusan juta. Emang bisa ya? Dan mau Bisa. gitu ngeluarin uang ratusan juta. Tapi ada loh, settingan itu ada berbagai macam. Misalkan di medsos itu paling murah. Iya. Kemudian di story mungkin sekian atau mungkin ntar masuk TV. Endorse kali waas. enggak bener katanya memang ada tiga Ada tiga golongan. Oh, coba sebutin Ryan apa aja golongannya. Jadi yang pertama itu yang budget paling murah itu adalah settingan by media sosial aja. Jadi posting media sosial, sosok mesra di media sosial itu yang paling murah. Instastory. Itu Iya. jadi settingan paling murah. Iya, golongan kedua yang agak mahal dikit budgetnya itu buat di talk show. Jadi datang dipanggil di talk show A, dipanggil di talk show B buat konfirmasi. Itu beneran nggak sih kalian ada hubungan atau cuman settingan doang? Coba yang ketiga apa Yang nih? ketiga di mana satu lagi? Yang ketiga itu dibawa ke acara-acara award. Bener banget. Kok kalian pinter? Kemarin waktu Barbie Kumala kan pernah kan ya? Lu nyebutin nama?
Kalau nyebut emosi, Wak. iya. Tapi berikut, ya sebentar. Kalau memang itu settingan, berarti kan itu yang paling mahal budgetnya. Tapi kok nggak naik juga tuh? Ya mungkin karena tergantung dari penontonnya atau penontonnya masih tahu gitu informasinya. atau Tergantung gimana. artisnya. Salah. Menurut lu tergantung artisnya dong. Kalau dia artisnya artis yang diajak besar, settingan siapa? Menurut lu? Artisnya juga sih. Salah. Menurut lu? Ya. Apa tuh? Menurut Kalau- yang ngebawa settingannya kali ya. Salah. Apa sih? Kalau menurut Bayarannya. bukan masalah bayar, tergantung momen di mana ketika dia membawa berita tersebut. Kemarin Barbie, kita sebutnya langsung ya Barbie. Ketika Barbie membawa pacaran settingan barunya itu yang agak-agak look-look Korea itu, Iya. dia momennya nggak pas. Karena Kenapa tuh? pemberitaan dia ketika pengen menaikkan sesuatu berita dia lagi bentrok dengan pemberitaan yang lagi naik banget dan hasilnya ketutup. Gitu. Oh, ketutup. Ketutup salah, jadi momennya nggak pas, makanya nggak naik. Jadi harusnya sebelum dia mau settingan, dia harus ada Lihat dulu riset dulu, acak-acaknya. riset, analisis, terus apa namanya pakai rumus-rumus gitu. Bobot ya. Enggak, maksudnya dia harus tahu dong kapan timingnya, momen yang pas buat dia setting. Tapi kan kadang-kadang ketika si artis settingan yang kita nggak tahu ya, mungkin ada berita ini yang lagi viral, tiba-tiba ketutup, mungkin amit-amit lah ya, ada bencana alam di sini tiba ketutup. Ada juga beberapa selebriti yang emang bikin settingan, bikin pacaran baru ini sama ini jalan main taunya beritanya ketutup. Tapi karena kalau itu. kalau yang kemarin yang lewat medsos yang begini. si rara Iya, iya. itu kira-kira salah. Menurut kalian tuh settingan gak sih? Itu kalau menurut gue sih Enggak lah itu mah, kebetulan. Itu memang kebetulan dia Kebetulan kecolongan. kecolongan. Dia nggak sadar atau mungkin karena lagi pengaruh oleng-oleng oleh. Karena kan biasanya kalau kita di story itu kan ini posting nggak ya, ini posting nggak ya? Ke posting nggak sengaja. Tapi maksudnya yang pegang IG kan dia sendiri ya gitu loh. Kalau misalkan tiba-tiba tuh kena gitu kan Lucu agak-agak ya? gimana gitu, lucu sih. Tapi Dua-duanya juga lucu. Menurut kalian ketika settingan ini akan mendongkrak nama nggak sih? Oh, tergantung sama misalkan si Ryan settingan maaf kata lah ya sama Po Eli misalkan. Po Eli kan udah punya nama tuh. Namanya disebut mulu. Bu Elinya mau nggak sama lu? Kalau ada budget pasti mau dong. Berarti lu yang bayar Bu Eli? Iyalah. Secara tidak langsung lu mengakui kalau lu tidak terkenal dong. Gini loh, namanya settingan itu kan ada orang yang mendompleng nama besar. Jadi dia secara langsung dia harus membayar mungkin dengan uang kah atau dengan barang kah untuk mendompleng nama Barang supaya apa sih? naik. Barang apa sih? Mobil mungkin, apartemen, atau baju. Pertanyaan besar gua adalah ketika lu menjadi viral, menjadi dikenal sama masyarakat Indonesia, tetapi karena settingan, apakah lu bangga? Siapa nih? Lo nanya ke siapa nih? Enggak, Nanya ke kalau siapa nih? kalau gue ya, kalau gue pribadi sih ya, kalau misalkan masyarakat tergantung masyarakatnya ya. Kita tujuannya itu ke siapa gitu loh. Kalau misalkan ya masyarakat awam netizen Indonesia ya, kalau ngelihat ada settingan-settingan kayak gitu juga ya udah seneng-seneng aja. Apalagi kalau dibumbu-bumbuin dengan yang namanya kayak kasus apa, terus ada ribut, belum tampar-tamparan gitu. Tapi kan karena di Indonesia ini banyak kan orang-orang kalau nggak settingan masyarakat Indonesia pun kayak kurang bagian satu tanpa garam karena kalau nggak dibumbuin masyarakat Indonesia pun nggak akan senang dengan pemberitaan informasi sampai itu kanan. Iya benar. Karena emang Nah sekarang seandainya coba. kamu hidup dengan real aja nih, kalau nggak ada tanpa settingan mungkin masyarakat di Indonesia Nggak greget ya. nggak greget itu. Tapi jangan salah. Tapi banyak juga dari segelintir artis yang mereka tidak pernah melakukan settingan gitu, tetapi mereka tetap terkenal kok, tetap bisa dikenal masyarakat karena prestasi. jadi kalau misalnya gua tanya, lo termasuk yang pro atau kontra? Kalau gua sih nggak settingan? suka dengan settingan. Aduh, nggak suka ya. Kenapa? cuy. Tapi ada beberapa artis yang nggak sengaja tiba-tiba misalkan nih, tapi nggak tahu ya beberapa artis yang tiba-tiba si A nasibnya sama si B. Ternyata itu mendongkrak nama popularitas mereka berdua. Hasilnya mereka akhirnya deket, bikin channel YouTube bareng, bikin konten bareng. Gua tahu maksudnya siapa. Lu menyebut siapa? Aduh siapa yang nyindir siapa? Lu nyindir siapa? Tapi ini juga ada pertanyaan nih. Di antara kita berempat pernah nggak sih kalian mendapatkan tawaran diajak settingan sama Bukan kita yang dapat tawaran, kita yang nawarin mau settingan sama gue. Lu jadi nggak sih sama gue? Kasihan banget ya malah kalian menawarkan diri nggak terkenal ya. Bukan kalian lo, dia loh. Bukan gue, tapi gue nyindir salah satu personil di kita loh.
Siapa lagi lah? Gue. Gila. Enggak lah, gue mah nggak pernah. Gue pernah ada yang ngajak, gue pun nggak mau ngajak. Kalau Mak Bimbai gue tahu. Jadi settingan Mak Bimbai itu masih skala sosial media. Jadi dia tuh buat menaikkan followersnya at least tembus 10K. Kan kemarin udah tembus dong. Itu settingan sama Itu siapa? settingan ya? Lu udah 10K ya, settingan udah kelar, followersnya berkurang lagi. Bukan gue, itu tetangga sebelah. Oh iya. Sebenarnya gini, Siapa Mak sebutnya? Sebentar, kalau menurut gue sih yang namanya fenomena artis settingan, kalau memang seandainya itu sudah terjadi, itu biasanya memang nggak tahan lama. Buktinya kita lihat beberapa artis-artis di Indonesia yang memang mengawali dari settingan, terus naiknya cuma sebentar. Karena memang tidak ada makanya prestasi di sana. kalau misalkan mau tahan lama pakai obat kuat. Nah, salah satunya obat kuat dalam sebuah dunia per-entertainenan adalah kita harus pupuk dengan prestasi dan bakat kita yang benar-benar layak untuk dijual. Iya, kalau mereka punya bakat, mereka kan cuma settingan skill nggak Ya itu ada. mah kayak lu pengen jadi artis, pengen terkenal tapi lu nggak ada bakat. Misalkan pengen jadi penyanyi tapi suara lu jelek, ya gimana mau naik? Ya makanya settingan terus, bayar. Ya kalau misalkan lu terkenal sebagai artis settingan ya buat apa juga gitu. Ya kan orang kan beda-beda, ada orang yang pengen terkenal aja, tapi mereka nggak butuh deh program segala macam, tapi pengennya gue masih infotainment aja, karena ada beberapa selebriti yang digadang-gadang. Di nyana-nyana. Ada Artis juga yang breeding dapat entertainment ya? prestasi dalam artian ini artis infotainment, artis sinetron, artis FTV, artis apa kan banyak kan? Artis juga. iklan. Nah itu salah satu orang-orang yang settingan itu pengennya Nggak, disebut sebentar. artis infotainment. Karena kalau misalkan kita lihat juga ya, kalau berkata Mbak Bimbai tadi kan ada beberapa golongan artis, artis settingan, artis yang memang benar-benar punya bakat. Nah itu kayaknya memang seandainya artis-artis yang memang kategorinya kategori bakat, kategori yang punya aktor misalkan atau penyanyi yang punya suara bagus gitu kan. Itu kayaknya memang komunitasnya kayaknya mereka aja tuh, Iya. nggak main sama artis-artis yang maaf ya settingan. settingan. Ya,